Halo para pencari kebenaran, jumpa lagi dengan Madam Kepo di sini. Gimana kabar dan keadaan Anda semuanya? Semoga selalu sehat dan makin sukses gemah ripah loh jinawi. Amin. Di kesempatan kali ini kita akan mendengar pernyataan dari Friedrich Wilhelm Nietzsche, seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer. Dia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat dan ilmu pengetahuan, dan yang menjadi salah satu yang paling berpengaruh dari semua pemikir modern. Nietzsche merupakan seorang putra dari pendeta Lutheran Karl Ludwig Nietzsche dan Franziska. Pada tahun 1858, Nietzsche masuk sekolah asrama di Pforta dan memperoleh nilai tinggi dalam bidang agama, sastra Jerman dan zaman klasik. Setelah lulus dari Pforta, pada tahun 1864 ia belajar di Universitas Bonn bidang teologi dan filologi klasik. Sayangnya, hanya setahun ia belajar di sana dan kemudian pindah ke Leipzig. Pada tahun 1869 Universitas Leipzig menganugerahkan gelar doktor tanpa ujian atau disertasi atas kekuatan tulisan-tulisannya yang diterbitkan, dan Universitas Basel mengangkatnya sebagai profesor filologi klasik yang luar biasa. Tahun berikutnya Nietzsche dipromosikan menjadi profesor biasa. Ia menjadi orang termuda yang pernah memegang ketua filologi klasik di Universitas Basel pada usia 24 tahun. Nietzsche adalah seorang ateis atau tidak percaya adanya Tuhan. Ide-idenya tentang ateisme ditunjukkan dalam karya-karya seperti Tuhan Sudah Mati. Dia berpendapat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya dunia sekuler mengarah pada kematian agama Kristen. Sudah hukum alam orang yang cerdas apalagi ilmuwan pasti tidak akan beriman pada Alkitab. Masa ada ilmuwan percaya kalau bumi dan langit punya tiang-tiang yang bisa goyang-goyang? Itu pastinya bikin ngakak. Dan inilah pernyataannya mengenai Kristen dilansir dari azquote.com. I call Christianity the one great curse, the one great intrinsic depravity, and the one great instinct of revenge, for which no means are venomous enough, are secret, subterranean and small enough. I call it the one immortal blemish on the human race. Yang dalam bahasa Indonesia berarti, saya menganggap kekristenan sebagai satu kutukan besar, satu kebejatan hakiki yang hebat, dan satu naluri balas dendam yang tinggi, yang karenanya tidak ada cara yang cukup berbisa, atau rahasia, senyap dan cukup kecil. Saya menganggapnya sebagai satu cacat abadi bagi umat manusia. Bagaimana tanggapan saudara-saudari semuanya mengenai pernyataan Friedrich Wilhelm Nietzsche ini, seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer, yang merupakan salah seorang intelek paling berpengaruh dari semua pemikir modern. Kristen cerdas pasti akan murtad, karena ajaran dalam kitab sucinya yaitu Alkitab sudah pasti bertentangan dengan hati nurani dan logika manusia yang mau berpikir, kecuali jika Anda tipe Kristen yang tidak tahu isi Alkitab, tidak tahu sejarah, tidak tahu ilmu pengetahuan, taunya cuma Kristen ajaran kasih, pasti masuk sorga, dosa-dosa udah ditebus, maka Anda akan jadi Kristen yang alim dan taat. Terima kasih buat yang udah menyimak video ini sampai beres. Kalau ada tanggapan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe lalu dibagikan sebanyak-banyaknya. Dan salam pencari kebenaran.